Kalau boleh saya bertanya Pak ya, kalau di kajian Salafi itu Pak, ketika orang masuk Salafi yang pertama kali, itu yang dikaji apa Pak? Eh, Banyak Pak kitab yang dikaji, diantaranya saya sebutkan saya nama-nama kitabnya ya. Iya, iya, iya. Kitab Tauhid, Riyadus Solihin, Iya. Bulughul Maram, Hmm. Sirah Nabawi oleh Syekh Safiur Rahman Al-Barakfuri dan lain-lain. Itu kitab-kitab yang dikaji, Bang. Ya kalau fikihnya Pak? Eh Masuk di Bulughul Maram dia dengan Riyadus Solihin. Iya kalau Riyadus Shalihin dan Bulughul Maram Dan itu kan kita ini sifat sholat Nabi, Bang. oh, sifat salat Nabi. Ya. Tapi kan begini Pak ya, Bulughul Ya, Maram dan Riyadus Shalihin itu kitab yang menjabarkan tentang dalil ya, menjabarkan tentang dalil. Adapun iya betul. praktikal-praktikal itu kan masih di kitab dasar Pak. Ada nggak kitab yang lebih lebih sederhana seperti di bawah kitab Bulughul Maram dan Riyadus Shalihin Pak? Kami yang umum itu di mana-mana yang dikaji ya itu. Oh, jadi tadi sifat sholat Nabi gitu ya Pak ya? Iya, diantaranya sifat sholat Nabi. Nah, Banyak terus sih, kalau banyak ya. kalau Tapi sifat sholat Nabi yang itu Pak, umum sekali itu, kalau sifat sholat ya. Nabi itu di situ menerangkan fardu dalam sholat itu ada berapa Pak? Apanya? Dalam sholat itu yang fardu ada berapa? Kurang jelas pertanyaannya, Bang. Agak ribut tadi. Oke, begini Pak ya. Sifat dalam Iya, kitab sifat sholat Nabi itu kita mau tahu iya. dalam sholat itu yang rukunnya ada berapa? Yang rukun, yang wajib dalam sholat itu ada berapa? Begitu Pak. Ah, itu sebenarnya kan tidak perlu ditanyakan yang itu. Yang pasti kita pelajarnya itu kalau abang mau tahu sih bisa langsung baca aja mulai dari bab wudu kan di situ ya. Bab Oke, wudu kan gini kemudian Pak, sampean kok mengatakan tidak perlu tahu. Sekarang begini, semisalkannya ini saya sholat zuhur, saya terlupa sholat ya terlupa tasahud awal, itu apa yang perlu dilakukan Pak? lupa tasyahud awal. Hmm. Oh, langsung bagaimana? Langsung bagaimana? Langsung berdiri. Itu. Ya, abang langsung berdiri begitu habis 2 rakaat. Harusnya Ah, kan tasahud awal. tasyahud awal dulu. Ah, Ternyata abang ah, lupa. ternyata saya lupa. Terus waktu saya mau membaca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, terus saya teringat bahwa saya belum belum tasahud awal. Itu gimana sikapnya Pak? Ini sholatnya sendirian ya? Iya sendirian Pak, sendirian Pak. Sholatnya sendirian atau menjadi imam? Sendirian, sendirian. Oh, sendirian. Ya, duduk. Kembali duduk lagi. Oh, kembali duduk lagi. Jadi ringkasnya Pas begini Pak teringat. ya. Iya, pas teringat. Ketika Ya, kita tasahud awal lupa, terus saya sudah naik ke atas, nih ya. ya. Terus saya sudah baca bismillah, ternyata saya Berdiri lupa lagi belum. untuk rakaat berikut. Tak, Untuk rakaat ternyata saya berikutnya. teringat bahwa saya itu belum tasahud awal. Maka saya harus duduk lagi gitu ya. Iya, yang saya pahami begitu. Oh ya, siap 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 Pak, siap Pak. Kembali duduk. Iya 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 iya. Iya. Saya menghormati karena itu ilmu yang ada di sana ya. Tapi itu berbeda dengan Ya. ilmu di kami gitu. Oh iya, yang saya pahami begitu pada yang saya lakukan selama ini kalau misalnya ada terjadi seperti itu. Ya. Jadi Iya. ah, gimana mau ngomong ya? Bapak boleh tahu nggak kalau tasahud awal itu sebenarnya bukan fardu, bukan yang rukun. Tasahud awal. Hmm. eh Maksudnya bagaimana, Pak?
Kan begini Pak ya, dalam sholat itu kan ada rukun, ada sunnah, kan gitu. Sunnah itu nanti ditafsir menjadi Ya, sunnah abad, sunnah hayat, kan gitu ya. contohnya kalau yang sunnah itu seperti apa Pak dalam sholat? Oke, yang sunnah doa iftitah itu sunnah Pak. Doa iftitah sunnah. Kalau tasyahud awal itu, Itu sunnah juga Pak. oh sunnah juga. Berarti kalau lupa lanjut aja begitu. Iya lanjut aja Pak. Pada saat ingat lanjut aja ya. Lanjut aja Pak. Karena apa Pak? Oh iya. Ketika sampean sudah tahu bahwa sampean sudah tahu ketika sampean sudah membaca bismillah terus sampean ingat bahwa sampean itu belum melakukan tasahud awal, maka sampean dilarang Ya. duduk. Kenapa dilarang duduk? Sampean itu sudah berdiri melakukan yang wajib. Sementara tasahud awal itu sunnah abad. Jadi meninggalkan yang fardu untuk mengejar yang sunnah itu batal, Pak. Oh, kalau paham saya sih kecuali mungkin saya sudah ruku ya, Hmm. sudah ruku, baru saya teringat, oh saya belum tasyahud awal nih. Nah itu barangkali lanjut aja nanti ganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau misalnya ingat baru baca Bismillah, belum, langsung turun dulu, tahiyat dulu baru berdiri lagi. Kalau yang saya pahami begitu Pak. Iya, Adapun salahnya wallahu alam ya. iya ya, karena itu kan sampean membawa kitab sifat sholat Nabi. Maka pada saya pandangan saya sifat sholat Nabi kan lebih tinggi Ya. berbanding apa yang saya bawakan. Ini adalah mazhab kami yaitu Fathul Qorib. Fathul Qorib dikarang oleh Abu Suja. Ya, jadi mau dibandingkan nanti sampean terjatuh nanti. Oh. Sebab yang sampean bawa itu sifat sholat Nabi, Iya, yang sedangkan pasti yang kayak yang ya cuman saya membaca typingan iya, ini yang kok. pasti yang saya pahami Eh, begitu. tapi kan begini Pak ya, ilmu agama ini kan tidak bisa apa yang saya pahami. Maka dari itu para aswaja ini gigih untuk mengaji dan mengkaji sekecil mungkin, sedetil mungkin apa yang kita lakukan. Contoh dalam sholat ya, seperti pergerakan yang membatalkan sholat itu kan dibahas oleh para ulama. Maka aswaja ini tidak terus serta-merta harus mengatakan bahwa kita melalui sifat sholat Nabi ataupun terus kepada Nabi, tidak. Maka kita lebih suka kepada melalui kalam-kalam ulama, yang dimana kalam ulama itu memang ikut Nabi. Iya Pak, tapi maaf Pak saya potong. Tapi kan sifat sholat Nabi itu juga semuanya full dalil loh Pak. Cuma mungkin Iya, cara full memahaminya dalil. kan orang itu pasti beda-beda. Nah, Full gini Pak. dalil, tidak ada dalilnya. Itu kan masalah khilafiyah kalau mengenai yang tadi itu kalau lupa. Iya, kalau abang yakin yang itu ya laksanakanlah. Saya yakini juga seperti itu, laksanakan. Itu begitu aja sebenarnya, nggak perlu dipertentangkan. Bukan Kalau saya saya sih mempertentangkan, begitu. bukan saya mempertentangkan Pak. Begini Pak ya, semua ajaran sesat di dunia ini mereka berlandaskan dalil Pak. Baik itu Syiah pun memakai dalil Pak. Baik itu Mu'tazilah pun Iya, memakai tapi dalil. kan Makanya begini Pak, mesti begini Pak. dilihat apakah Sebentar Pak. dia. Sebentar Tentang dulu Pak, saya potong dulu dalil. Pak ya, saya potong dulu sebentar. Iya ya. Saya potong dulu Pak. Apakah orang zina, orang apa butuh dalil betul, tapi kan itu menyimpangkan. Ada yang menyimpangkan, ada yang memang memahaminya secara lurus. Kalau kalau itu semuanya memang punya dalil, tapi bagaimana memahaminya? Apakah dia lurus pemahamannya ataukah mengikuti hawa nafsu untuk membenarkan apa yang dia lakukan Iya, itu Pak? Saya makanya paham Pak. kalau di situ Pak. Makanya Pak begini Pak. Ketika kita mengatakan bahwa ini hawa nafsu atau tidak, yang mengerti narasi tentang dari dalil itu adalah para ulama. Para ulama bukan kita Pak. Makanya Iya, sifat para maaf, ulama. Pak, para ulama juga kan punya keterbatasan masing-masing. Kalau sampean mengatakan para ulama mempunyai keterbatasan, apalagi kita Pak. Apalagi kita. Iya, Ulama saja justru itu, mempunyai Pak. keterbatasan, apalagi kita. Makanya saya kembali ke yang tadi, Pak. Kalau Bapak sudah pegang yang itu, saya ikut imam ini, silakan. Saya juga Iya. ikut imam ini, silakan. Tidak perlu Iya Pak, betul Pak. dipertentangkan. Kalau menurut saya supaya damai. Enggak ada saya mempertentangkan Pak. Yang saya tanyakan itu kan begini Pak ya. Saya itu menghormati pandangan Bapak. Saya mengatakan bahwa pandangan seperti ini yang menilai kan di bawah penonton Pak. Ternyata penonton itu naiping
kok lucu sifat sholat Nabi gitu. Ternyata tidak ada rukun, tidak ada sunnah, dan tidak ada tata cara yang seperti gambaran para ulama. Sedangkan ulama itulah yang mengerti tentang perilaku Nabi dan dalil-dalil yang disampaikan para Nabi. Sekarang pertanyaan saya, Pak, siapa penulis sifat sholat Nabi, Pak? Kan ada yang kami ikut kaji itu, Syekh Muhammad Nasiruddin Albani. Ya, Iya Pak, itu intinya kita juga sama-sama punya sela nanti, masing-masing kita pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kan begitu saja kalau saya sih. Mau paham Anda abang begini, paham saya begitu, ya sudahlah, peganglah itu. iya, Pak. Pegang, nanti sama-sama kita pertanggungjawabkan, kita bawa di hadapan Allah. Ah. Kan begitu Pak, selesai. Betul, Bapak tadi mengatakan Iya, kalau saya begitu sifat Pak, sholat Nabi demikian itu kan demikian penuh dengan demikian dalil, tadi Pak. halo Pak. Halo, demikian tadi pertentangan tentang sifat Allah, sifat istiwa. Sudah, kalau Anda yakini Allah itu di atas arasy, silakan, itu saja sudah, Anda perlu dipertentangkan, karena itu pasti tidak akan ketemu, karena masing-masing sudah pegang apa yang diyakini dalam hatinya. Hanya hidayah dari Allah lah yang bisa mengarahkan hati seseorang kepada kebenaran. Innaka la tahdi man ahbabta, dan seterusnya itu. Tidak bisa kita pertentangkan. Kalau tidak akan selesai. Makanya prinsip saya, peganglah itu. Saya akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah, juga Anda pertanggungjawabkan di hadapan Allah, selesai. Mantap. Tanya saja keyakinan Anda, Allah di mana? Oh, di A, saya di A. Kamu di mana? Di B. Sudah, kamu pegang baik-baik, kamu pertanggungjawabkan di hadapan Allah, selesai. Perkara mau pengaruhi saya, terpengaruh atau tidak, itu kan hidayah dari Allah. Wallahu a'lam. Begitu Pak yang saya pegang, saya paham saya. Betul, Pak, betul, Pak, betul, Pak. Cuman yang jadi masalah tanya ini saja sekarang kan si begini. A, si Sekarang yang jadi masalah itu begini, Pak. Ketika sampean dan kalau kelompok sampean mengaku salafi, lah ternyata kitabnya kok ditulis oleh Nasiruddin Albani. Terus salafnya di mana, Pak? Kan gitu, Pak ya. Ini sebentar.